Halo semuanya, ya seperti biasa, kali ini saya mau coba review untuk kulkas yang terbaru dari Toshiba ya, khususnya itu untuk kulkas 2 pintu freezer bawah ya. Ya, nah yang ini nih, freezer bawah ya. Kalau yang ini kan freezer atas, nah kalau ini yang freezer bawah. Nah kira-kira keunggulannya apa aja sih untuk kulkas yang terbaru dari Toshiba ini yang freezer bawah dengan tipe GRRB 410 WEPMF? Mari kita mulai. Oke, nah ini kita mulai dari bagian atasnya dulu teman-teman ya. Ini untuk bagian kulkasnya. Ya, lalu untuk yang bawah ini untuk bagian freezernya. Ya, ini untuk bagian freezernya. Terus kita akan coba ke sini ya. Di sini ada POP ya. Di sini ada stiker. Ini untuk keunggulan ya. Jadi fitur utamanya di sini ada keterangannya, yaitu ada flex zone ya. Lalu ada mega ice dan origin inverter. Kira-kira masing-masing apa sih ya, fungsinya itu untuk apa, terus bagusnya apa? Mungkin kita coba langsung buka aja untuk kulkasnya ya. Oke, kita coba buka kulkasnya. Nah ini teman-teman, wih ya, ini tampak secara keseluruhan ya untuk bagian dalamnya segini. Kayak gini teman-teman ya. Untuk bagian raknya ya, untuk bagian raknya seperti ini. Saya akan coba buka full ya. Nah ini biar luas teman-teman. Nah di sini ada logo origin inverter ya. Jadi keunggulan yang utamanya yaitu untuk kulkas ini dia udah pakai teknologi origin inverter, di mana untuk origin inverter ini nggak cuma di bagian kompresornya aja ya yang inverter, tapi bagian fan-nya juga. Nah terus benefitnya kalau pakai origin inverter ini, untuk pendinginannya dia itu bisa nyesuaiin otomatis dinginnya ya. Terus di sini juga ada keterangan low noise, artinya dia nggak bising atau nggak berisik ya, dan pendinginannya akan lebih stabil kalau pakai origin inverter teman-teman ya. Itu untuk keunggulannya yang pertama. Nah terus yang tadi juga ada keterangannya flex zone. Mana sih flex zone? Kita akan coba turun ke bagian bawah. Nah ini ya. Ini untuk flex zone teman-teman ya. Flex zone jadi flexible zone atau untuk area yang fleksibel. Ini fungsinya banyak. Ini fungsinya banyak banget teman-teman. Jadi flex zone ini bisa untuk nyimpan daging, ikan, atau frozen food yang lain, atau makanan atau minuman dingin itu juga bisa. Ya. Ini modelnya itu kayak laci ya. Nah ini. Jadi kita bisa nyimpan untuk daging, ikan dan udang dan yang lain-lain bisa nyimpan di sini yang siap masak ya. Dan kalau kita nyimpan di sini daging, ikan atau dan udang dan yang lainnya itu bisa bertahan sampai 7 hari teman-teman ya. Itu awet ya teman-teman. Ini bisa sampai 7 hari untuk daging ikannya. Nah, atau bisa juga untuk makanan-makanan yang lain. Nah terus yang paling uniknya untuk flex zone ini, jadi lacinya itu ya, flex zone lacinya dia bisa dipindah posisinya. Kalau untuk posisi awal dia kan posisi di bawah. Nah itu bisa dipindah ke bagian atasnya. Kita coba untuk pindah ya untuk laci ininya. Nah kita tinggal tarik, kita keluarkan lacinya, lalu kita pindah ke bagian tengah. Nah bagian ini nih ya. Oke, kita pindah ke bagian sini teman-teman untuk lacinya. Nah jadi flex zone itu bisa dipindahkan ya untuk bagian laci. Jadi bisa mau di bawah itu bisa, yang di bagian sini, atau untuk di bagian atas juga bisa. Nah artinya kalau misalnya kita nyimpen di atas, ini bisa menambah ruang, bisa nambah untuk space. Biasanya kalau kulkas itu kalau kita nyimpen makanan itu kan pasti nyimpennya di bagian raknya ya. Ya kan di bagian rak sini ya kan, entah itu makanan-makanan apa, di atasnya nggak bisa disimpan karena memang kosong, nggak ada tempatnya. Nah tapi kalau ada flex zone artinya kita bisa nyimpan juga di sini nih. Nah kita bisa nyimpan makanan, mau kue ke atau mau makanan-makanan yang lain, atau misalkan makanan yang memang tidak di packing atau nggak ada tempatnya. Nah artinya makanan-makanan yang memang tidak di packing itu akan terhindar dari kontaminasi teman-temannya. Nah ini flex zone ya. Nah ini bisa ditutup. Jadi ini space-nya bisa lebih besar. Nggak cuma nyimpan di bagian bawah, tapi bisa di bagian atasnya juga nih. Ya, jadi ada space lebih di sini. Kalau mau untuk kulkas secara umum kan atas nggak bisa nggak bisa disimpan makanan ya. Mungkin kalau nyimpan di atas jatuh kali ya, karena memang nggak ada tempatnya. Nah itu keunggulan dari flex zone. Nah terus bisa juga untuk ruang yang di bawahnya, kalau emang kita laci pindah ke atas, ruang yang bawahnya ini itu bisa untuk nyimpen yang lain, misal kayak minuman dingin ya kan, botol-botol minum nyimpen di sini. Nah ini dijamin untuk minuman dinginnya itu dinginnya akan lebih dingin
dibandingin kalau kita nyimpennya di bagian rak pintu ya. Ya kenapa? Karena nah ini bisa lihat di sini ada lubang khusus yang masuk ke bagian flex zone-nya. Jadi untuk udara yang masuknya atau untuk suhu yang ada di bagian ruangan ini akan lebih dingin dibandingkan dengan yang di kulkas. Yang di rak pintu. Makanya minuman dinginnya akan lebih dingin. Ya, itu teman-teman. Oke. Nah, terus di sini juga ada Pure Bio ya. Nah, ini ada Pure Bio di sini teman-teman. Untuk Pure Bio ini untuk antibakteri ya. Nah, ini untuk antibakterinya ya. Jadi Pure Bio ini sebetulnya dia tidak untuk antibakteri juga ya, tapi bisa juga untuk netralisin bau-bau makanan biar nggak tercampur ya kan, atau misalkan menjaga rasa makanan agar tetap seperti aslinya ya teman-teman ya. Jadi Pure Bio ini selain dari antibakteri bisa juga untuk anti bau, untuk menjaga rasa, dan biar makanannya juga nggak cepat jamuran kalau pakai yang Pure Bio ini teman-teman ya. Nah, terus di bagian bawahnya juga di sini ada cooling zone ya. Nah, cooling zone ini untuk nyimpan buah dan sayur ya teman-teman ya. Jadi buah dan sayurnya nyimpannya di sini ya. Oh, ini juga udah termasuk sama egg tray ya, tempat telurnya. Jadi buah sayurnya itu udah termasuk di sini. Penyimpanannya di sini ya. Ini akan tetap terjaga kesegarannya untuk buah sayurnya ya. Nah, untuk raknya juga ini pakai tempered glass teman-teman ya. Dan yang paling unik lagi untuk kulkas ini itu bagian rak atasnya itu bisa dipindah loh teman-teman ya. Jadi rak atasnya itu ini kan full ya, satu ya kan, full sampai ke depan, tapi ini bisa dibikin setengah. Itu uniknya teman-teman. Rak itu bisa dilipat ya. Kita coba untuk melipat raknya teman-teman. Nah, kita coba untuk lipat raknya. Nah, kayak gini ya. Kita lipat. Nah, fungsinya kalau misalkan raknya dilipat kayak gini, artinya kita bisa nyimpen makanan-makanan yang kapasitasnya itu besar. Misal ada botol minum yang kapasitas besar yang memang nggak cukup untuk nyimpen di rak, ya kan, kita bisa nyimpennya itu di bagian dalam, botolnya tinggi ya. Botolnya tinggi itu bisa teman-teman. Karena kalau misalkan kita raknya penuh, kita nyimpen botol tinggi itu nggak bisa. Atau makanan yang kapasitasnya besar juga itu nggak bisa. Pasti mentok karena ada raknya. Nah, tapi kalau ini untuk khusus yang rak atas itu bisa dilipat kayak gini. Jadi dibikin setengah, cuman yang belakangnya aja. Ya. Nah, bisa kapasitas besar makanan di sini atau botol minum itu bisa teman-teman ya. Jadi ini sangat fleksibel ya. Oke, nah terus itu untuk secara keseluruhan bagian kulkasnya. Kita pindah ke bagian rak pintu nih ya. Nah, ini untuk yang di rak pintu teman-teman ya. Di sini ada untuk tempat kosmetik ya, atau utility box. Ini untuk tempat kosmetik atau bisa juga untuk tempat obat ya. Jadi biar aman, biar nggak mengkontaminasi bahan-bahan makanan yang lain atau minuman ya. Jadi ini tempatnya tertutup teman-teman ya. Kita coba buka. Oh, ada POP. Nah, saya coba. Nah, ini ya. Nah, ini untuk utility box ya teman-teman ya. Di sini ada untuk kertas lunak juga ya. Jadi biar nggak slip. Jadi biar botol-botol kosmetik atau botol obatnya itu nggak gampang terjatuh ya. Terus kalau emang ada noda-noda dari kosmetik atau tumpahan obat yang cair juga kan, ini gampang. Jadi kita tinggal ambil aja kertas lunaknya, kita bisa bersihkan. Ya, jadi nggak bikin berantakan nodanya di bagian dindingnya. Ya, kita coba tutup lagi. Wait ya. Ini ada POP-nya. Nah, terus ini untuk bagian rak yang di sebelahnya itu kita bisa dinaikin ya. Jadi ini fleksibel juga, ini bisa dipindahin ke atas. Jadi kalau kita pindahin ke atas, artinya untuk yang rak bawahnya bisa nyimpan botol yang kapasitasnya tinggi. Ya. Nah, terus untuk bagian raknya, khusus yang bawah ini, ukuran raknya itu tinggi teman-teman ya. Beda kayak yang di tengah. Ini rak secara umum kayak gini ya, kulkas ukurannya. Tapi kalau yang di Toshiba ini ukuran raknya itu tinggi. Nah, jadi kalau ukuran rak tinggi kayak gini, kita nyimpan botol minum pun aman. Aman dari bahaya terjatuh lah ya. Karena biasanya kalau kita buka pintu kulkas ya kan, ada hentakan bisa juga terjatuh. Tapi kalau raknya tinggi kayak gini, ini jadi lebih aman teman-teman ya. Nah, itu untuk rak yang di bagian kulkas. Oke. Nah, sekarang kita akan coba pindah ke bagian freezer ya. Kalau tadi kan kulkas teman-teman ya, sekarang kita akan coba pindah ke bagian freezer. Kita tutup dulu ya. Nah, kita akan buka bagian freezernya. Handle-nya juga ini enak loh teman-teman. Ini handle-nya ada
ada bukan grip tapi teksturnya itu kasar ya. Jadi kita pas pegangnya itu nggak licin. Ini enak banget. Wih, ada dagingnya. Oh, ini betul. Saya buka freezernya itu dingin banget ya. Nah, ini untuk bagian freezernya kayak gini ya, tuh ya. Untuk bagian freezernya. Nah, terus ada juga yang paling unik ya, keunggulan utamanya juga untuk kulkas ini, yaitu untuk bagian ice makernya nih. Ini ice makernya itu kalau di Toshiba namanya Mega Ice ya. Kita coba ambil Mega Ice. Kayak gimana sih Mega Ice? Jadi memang untuk ukurannya ini serius, ini gede banget loh ya. Ini sangat besar sekali teman-teman ya untuk tempat es batunya ya. Tempat buat es batu itu memang benar ukurannya ini Mega Ice, memang betul Mega Ice ya. Kita akan coba. Ini ada penutupnya ya, jadi biar nggak mengkontaminasi. Karena kalau di freezer kan pasti ada daging, ada dan yang lain, bisa aja kalau kita bikin es batunya nanti ya bau daging ya. Nah ini untuk es batunya pembuatannya kayak gini ya. Ukurannya gede-gede ya. Bener, ini gede banget loh. Nah ini udah ada es batu yang udah jadi ya. Saya coba sengaja bikin es batu gede loh ya. Terus modelnya kristal. Jadi nggak cuman yang ukuran biasa kecil, tapi emang ini ukurannya besar ya. Jadi bisa lebih awet kalau kita minum dingin ya kan, pakai es batu, pakai yang Mega Ice ini teman-teman. Tuh, ya. Ini bagus loh, bentuknya kayak gini ya, kayak kristal. Coba. Tuh ya. Ada desain loh, es batu aja ada desainnya ya. Nah ini akan lebih awet nih es batunya. Jadi meskipun 2 juga kan kita masukin ke gelas juga ini awet. Karena ukurannya gede ya. Nah terus ini juga tempatnya kan besar ya, gede juga sih ini tempatnya. Jadi ini bisa nyimpan banyak es batunya teman-teman. Ini masih kurang nih, kita nanti bisa bikin lagi di sini ya, bisa lebih banyak nantinya. Oh sebentar ini. Nah ini ya. Oke saya tutup. Nah ini tutupnya nih. Ini biar nggak nggak terkontaminasi sama yang lain ya, bau-bau daging atau dan yang lain ya. Terus di sini juga ada laci ya. Ini laci untuk nyimpan yang lain. Wih, ada es krimnya. Ya. Nah, ini untuk laci penyimpanan yang lainnya. Jadi ya di sini freezer untuk pembekuannya ya. Ruang pembekuannya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, kita tutup. Ya, jadi itu teman-teman ya untuk keunggulan-keunggulan yang ada di kulkas 2 pintu terbaru dari Toshiba, khususnya untuk tipe yang GRRB 410 EPMF ya. Jadi seperti tadi yang di bagian atas lalu bagian bawah. Tapi kalau menurut saya ini memang lebih enak pakai yang freezer bawah. Kenapa? Karena kalau untuk yang di bagian freezer itu kan sebetulnya sangat jarang dibuka ya, karena memang itu kan untuk pembekuan. Biasa kita kalau di kulkas itu paling yang sering dibuka pintu itu atau buka tutup untuk tipe yang untuk yang di bagian kulkasnya. Nah tapi kalau untuk yang freezer bawah, jadi pas kita lagi mau ambil sesuatu yang di kulkas ya kan atau di bagian fridge, kita nggak perlu ngebungkuk ya. Posisinya itu emang pas banget sama badan kita. Ya. Jadi makanya akan lebih enak nih teman-teman. Nah, terus di sini ada temperatur kontrolnya di sini ya. Ini untuk temperatur kontrolnya dia pengaturannya itu ada 2 derajat, 3, 4, 6 derajat ya. Dan di sini LED. Ini pakai LED teman-teman. Oke. Nah, kita tutup lagi. Terus yang terakhir yaitu dari segi garansi teman-teman. Untuk garansinya ini kita garansinya 12 tahun ya untuk kompresornya teman-teman ya. 12 tahun kompresor, 2 tahun untuk spare part service. Dan untuk spesifikasinya, misalkan dari wattnya itu untuk tipe ini dia hanya 110 watt teman-teman ya. Watt basicnya itu hanya 110 watt, itu rendah banget ya. Apalagi udah pakai origin inverter, itu udah pasti akan lebih hemat lagi. Nah terus untuk kapasitasnya itu dia di angka 325 liter teman-teman ya. Total ya, total 325 liter. Oke, jadi itu teman-teman ya untuk keunggulan yang ada di kulkas 2 pintu freezer bawah yang terbaru dari Toshiba ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, saya Fahmi. Terima kasih.